Oke, selamat bergabung kembali di video pengajaran mata kuliah pengolahan citra digital. Kita akan melanjutkan materi kita untuk proses digitalisasi dari citra natural menuju citra digital. Seperti yang adik-adik sudah ketahui bahwa terbentuknya citra natural itu dipengaruhi atau ditentukan oleh adanya warna, kemudian warna ditentukan oleh sudut datang cahaya, geometri, sudut penglihatan, kemudian pengalaman hidup dari masing-masing manusia juga untuk dapat mempersepsikan citra. Nah, untuk bisa menjadikannya citra digital, maka kita harus mengubah atau mentransformasi sifat-sifat kontinu yang ada pada citra natural, ya. Jadi dari citra natural atau natural image, ya, kemudian menuju citra digital. Nah, yang harus kita lakukan adalah citra natural ini bersifat kontinu, ya. Sementara citra digital bersifat digital atau discrete. Nah, artinya seluruh aspek kontinu yang kita miliki pada citra natural harus diubah menjadi aspek discrete pada citra digital. Untuk itu kita akan mengetahui dulu kira-kira apa saja aspek kontinu dari citra natural seperti pembahasan kita pada video pengajaran yang sebelumnya, ya. Yang pertama, citra natural itu kontinu secara spasial. Ya. Apa maksudnya citra natural itu kontinu secara spasial? Artinya, ruang penglihatan yang kita lakukan dengan menggunakan mata pada citra natural itu tidak bisa ditentukan batasnya dengan jelas. Kemudian, titik pantulan cahaya dari sebuah objek yang menyebabkan kita bisa mencerna warna dari objek tersebut, dalam hal ini melihat objek tersebut, juga tidak kita bisa hitung jumlahnya ada berapa, ya. Misalkan kalau saat ini adik-adik sedang mencitra secara natural layar handphone atau layar laptop Anda ketika melihat video pengajaran ini, maka coba perhatikan dari kiri ke kanan, kenapa kita bisa mencitra secara natural layar handphone atau layar laptop tersebut? Karena dari kiri ke kanan terdapat pantulan cahaya yang mengenai layar laptop Anda atau objek yang Anda sedang lihat saat ini, kemudian memantul masuk ke mata sesuai dengan teori penglihatan yang kita bahas pada video sebelumnya. Nah, ada berapa banyak titik pantulan pada jarak pada area dari kiri ke kanan pada objek tersebut? Maka kita tidak bisa tahu karena itu bersifat kontinu, ya. Atau kalau mau di ruang dua dimensi atau di image yang akan dua dimensi, di keseluruhan permukaan layar handphone Anda atau di sebuah objek yang sedang Anda lihat, maka kita tidak bisa menentukan ada berapa banyak titik pantulan cahaya yang menyebabkan kita bisa mencitra secara natural objek tersebut. Jadi matahari datang mengenai permukaannya pada sekian titik, pada seluruh titik, tetapi jumlah titiknya kontinu, tidak bisa kita hitung, ya, yang menyebabkan kita dapat mencitra secara lengkap objek tersebut tanpa kita tahu batas pencitraan kita ada di mana, ya. Oke, itu artinya citra natural kontinu secara spasial atau ruang. Oke. Kemudian yang kedua, citra natural itu kontinu secara intensitas cahaya. Nah, ini maksudnya yang mana? Kontinu secara intensitas cahaya itu artinya sama dengan kontinu secara warna, ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa secara natural jumlah warna itu tidak bisa kita hitung. Di dunia ini terdapat
jumlah warna yang tidak terbatas. Hanya saja kemampuan manusia untuk mencerna atau memberikannya nama sangat terbatas. Nah, sekarang ketika kita sedang mencitra secara natural sebuah objek, misalkan objek itu adalah apel seperti yang saya contohkan sebelumnya, apel dengan nuansa agak merah, orange yang sudah agak matang, maka ketika kita mencitra apel itu secara natural, kita tidak bisa menghitung ada berapa banyak perbedaan intensitas cahaya yang menghasilkan perbedaan warna dari apel tersebut. Ya, mungkin adik-adik hanya bisa bilang bahwa apel ini berwarna merah. Itu sebenarnya hanya kemampuan kita yang terbatas untuk bisa melihat, memaknai, memberi nama dari keseluruhan warna yang sebenarnya masuk dari permukaan apel tersebut ke mata kita. Sehingga hanya bisa bilang merah atau merah dan agak kekuningan atau orange untuk bagian lainnya. Ya, akan tetapi secara natural setiap titik yang masuk dari permukaan apel itu ke kita, setiap titik pantulan cahaya memberikan nuansa warna yang berbeda-beda, yang jumlahnya tidak bisa kita hitung. Ada berapa jenis warna sebenarnya tidak bisa kita tentukan. Gradasi dari merah ke orange atau kuning ke merah dan sebagainya itu tidak bisa kita pilah-pilah. Ya, itu membuktikan bahwa secara natural, citra natural itu mempunyai sifat kontinu secara intensitas cahaya. Atau lebih simpelnya bisa dikatakan kontinu secara jenis jumlah warna. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, citra natural itu kita citrakan dengan sifat kontinu secara temporal atau waktu. Nah, secara temporal itu maksudnya apa? Secara waktu, ya. Jadi, ketika kita mencitra citra natural itu, misalkan dengan sumber cahaya matahari, maka dalam satu satuan waktu, kita tidak bisa menghitung berapa kali kita dipapar oleh pantulan cahaya tersebut. Ya, maka dari itulah citra natural itu tampak stabil, diam. Artinya kalau Anda memandangi apel, tidak ada gangguan apapun, maka apel itu akan tampak terus di mata kita. Dengan catatan, tidak ada gangguan pada cahaya, tidak ada gangguan pada penglihatan kita saat kita mencitra apel tersebut. Ya, adik-adik akan perhatikan bahwa apel itu terus ada di depan mata kita. Sebenarnya yang terjadi adalah sumber cahaya terus mengupdate ya pantulannya dari permukaan apel ke mata kita. Hanya saja karena citra natural itu bersifat kontinu secara temporal, maka kita tidak bisa menghitung berapa kali pantulan cahaya yang datang dari permukaan apel itu menuju ke mata kita, sehingga mata kita terus terupdate untuk bisa melihat apel itu terus ada di depan mata kita. Ya, atau boleh dibilang proses pemaparan pantulan cahaya itu sangat cepat sekali. Jadi sepertinya terus menerus atau kontinu. Ya, jadi itu maksudnya citra natural kontinu secara spasial. Ruang penghitungan pantulannya kita tidak bisa ukur, tidak bisa kita hitung jumlah titik pantulan cahayanya. Kontinu secara intensitas cahaya artinya jenis warna dari masing-masing pantulan itu tidak juga bisa kita hitung atau kita bedakan satu persatu dengan baik. Kemudian secara temporal artinya dalam satu satuan waktu, proses pemantulan cahaya untuk mengupdate citra natural di mata kita itu berlangsung sepertinya seolah-olah terus menerus, karena tidak bisa kita stop atau tidak bisa kita pilah-pilah per satuan waktu ada berapa kali pemantulan cahaya. Jadi itulah 3 sifat kontinuitas pada citra natural. Nah, sekarang tugas kita adalah, karena kita akan bekerja pada citra digital, maka kita harus bisa mengubah 3 aspek kontinuitas pada citra natural ini menjadi aspek diskrit pada citra digital. Kita akan bahas dulu yang paling penting, yaitu bagaimana mengubah kontinuitas citra pada aspek spasial. Ya?
Nah, pada aspek spasial, misalkan adik-adik memiliki citra natural seperti gambar apel tadi ya, ini gambar apel. Nah, ini misalkan warna apel dengan warna misalkan di sini yang saya gambarkan agak merah, kemudian di sini agak orange. Ya. Nah, sekarang seperti penjelasan tadi bahwa kita bisa mencitra apel ini dari kiri ke kanan karena terdapat pemantulan cahaya dari kiri ke kanan dan juga dari atas ke bawah memenuhi permukaan apel ini secara kontinu tanpa kita bisa tahu ada berapa banyak titik pemantulannya. Nah, sekarang karena kita ingin aspek spasial ini menjadi digital, diskrit, kenapa harus didiskritisasi? Ya karena kita akan menggunakan mesin komputer untuk menyimpan citra digital. Dan seluruh yang ada di sistem komputer itu bersifat diskrit atau digital. Jadi, kalau misalkan saya batasi ya, pengamatan kita ada di sini misalkan. Ya. Secara natural, jumlah titik pemantulan pada area spasial apel ini tidak bisa kita hitung jumlahnya. Sehingga kita lengkap bisa mencitra keseluruhan yang ada di area kotak tersebut. Nah, sekarang secara spasial, yang harus kita lakukan adalah mengambil sampel. Untuk itulah, maka merubah aspek kontinuitas secara spasial menuju digital dikenal dengan istilah sampling. Sampling secara spasial. Nah, adik-adik pernah mendengar istilah mengambil sampel kan di penelitian statistik. Diberikan sebuah data, sekumpulan data, misalkan 100 data, tetapi adik-adik hanya menggunakan berapa? 10 atau 50 data untuk mewakili keseluruhan 100 data tersebut. Nah, demikian juga sama konsepnya dengan sampling spasial pada citra digital. Maksudnya apa? Kalau sebelumnya adik-adik punya data dari kiri ke kanan, atas ke bawah, yang tidak bisa kita ketahui berapa banyak titik lokasi pemantulan cahayanya karena kontinu di citra natural, maka sekarang kita harus mengambil sampel titik-titik pengambilan cahaya. Ya, jadi dari kiri ke kanan, kalau misalkan adik-adik punya, ini misalkan ada garis ya, saya tulis garis kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan, dari A ke B, secara natural kita akan melihat sebuah garis. Sekarang kita harus mengambil sampel yang mewakili garis A sama B ini. Ya. Yang namanya mengambil sampel, ingat syarat pertamanya adalah harus representatif. Artinya apa? Pak, saya mau mengambil sampel dari A ke B, tetapi saya hanya mengambil yang bagian ini saja. Dari A sampai setengah-tengah ini saja untuk mewakilinya. Ya tentu Anda tidak akan bisa mendapatkan sampel yang representatif mewakili secara seimbang titik dari A ke B. Yang harus kita lakukan adalah mengambil sampel secara spasial, secara seimbang dari A ke B dengan merata. Jadi titik A diambil, titik ini diambil, titik ini diambil, titik ini diambil, ini diambil, ini diambil, ini diambil. Ya. Nah, sekarang ini baru dari A ke B. Sementara permukaan apel ini juga punya area pemantulan dari atas ke bawah. Ya, sehingga kalau adik-adik lakukan misalkan sebuah garis vertikal dari sini, saya akan punya pengambilan di sini, di sini, di sini, di sini, kemudian ini, dan ini. Kalau kita lakukan untuk keseluruhan areanya, maka adik-adik akan punya seolah-olah seperti grid pengambilan sampel spasial dari citra natural tersebut. Nah, bisa diperhatikan di sini? Seperti itu. Ya. Jadi sekarang citra natural yang awalnya kontinu secara spasial pada areanya harus akan dipilih menjadi sampling-sampling pada titik-titik pengambilan sampel di kotak-kotak tersebut. Ya. Inilah yang menjadi cikal bakal apa? Piksel. Ya, sekarang bagaimana cara bekerjanya piksel ya? Misalkan di titik ini, di satu area ini yang ujung paling bawah kiri ini, awalnya terdiri dari tidak terhingga jumlah titik pemantulan cahaya, sehingga kita tetap bisa melihat sebagian kecil dari area tersebut. Sekarang keseluruhan area tersebut harus hanya boleh diwakili oleh satu data saja. Karena kita sudah memutuskan bahwa di sini kita akan mensampling area ini untuk diwakili di satu data digital saja.
Ya. Nah, sekarang harus diputuskan di sini. Karena ini adalah background pada citra natural, bukan bagian apel, maka kita putuskan ya sudah, ini akan menjadi background. Oke? Nah, itu tidak masalah seolah-olah. Tetapi apa yang terjadi pada area selanjutnya? Ini misalkan. Pada area ini, secara spasial, secara natural, area spasial ini melingkupi sebagian kecil bagian apel. Ya, akan saya zoom deh. Coba. Nah, pada area ini akan melingkupi sebagian apel, sebagian background. Tetapi karena lokasi sampel di sini harus diambil, diwakili hanya satu, maka kita harus memilih apakah area kecil ini akan menjadi apel atau background. Nah, misalkan sekarang kalau adik-adik bilang ini lebih banyak background daripada apelnya, Pak, kita pilih dia akan menjadi background. Oke, artinya nanti data ini akan berwarna background. Apelnya hilang. Sekarang adik-adik sudah bisa perhatikan baru sampai di 2 sampel ini, maka apel adik-adik akan menjadi seperti apa? Sampai di sini, kemudian kaku putus kotak. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang yang ketiga ini misalkan, sama juga. Area ini mengandung sebagian apel, sebagian background. Lalu kita harus putuskan, Pak, untuk kali ini area apelnya cukup luas, jadi tolong pertahankan data sampelnya di situ adalah bagian dari apel. Sehingga ini kita jadikan apel. Sementara yang ini kita jadikan background. Dan yang ini kita jadikan apel. Nah, apa yang adik-adik temui pada gambaran sampling di atas? Maka permukaan apel, maaf, bukan permukaan, tetapi bentuk citra natural apel Anda yang awalnya, ya, saya lihat ya, yang awalnya seperti ini, ya, sudah berubah menjadi seperti apa? Menjadi, ini ya dari sini ya, set, 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 set. Nah, akan menjadi bisa dilihat perbedaannya? Yang ini adalah citra natural, yang ini adalah citra digital. Kalau adik-adik lakukan pada keseluruhannya, maka secara digital gambar apel adik-adik tidak lagi gimana? Ya, gambar apel adik-adik tidak lagi melengkung, tetapi istilahnya kotak-kotak. Karena itu diwakili oleh piksel. Ya. Nah, sekarang kalau begini berarti gambar apel kita jadi jelek, Pak. Secara digital kita memang sudah kehilangan aspek natural dari bentuk lengkungan apel tersebut, ya. Tetapi kita bisa memperbaikinya. Pak, yang ini terlalu kaku, bisa nggak kita memperbaikinya? Caranya dengan seperti apa? Caranya dengan menambah jumlah sampel, ya. Jadi kalau misalkan adik-adik tadi mengambil sampel di sini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, artinya 6 piksel. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 piksel juga. Jadi 6 kali 6. Citra digitalnya berukuran 6 kali 6 piksel. Maka kita bisa menambahkan kualitas dari sampling spasial ini dengan cara seperti apa? Menambah jumlah sampel. Artinya bukan 6 kali 6, Pak, tapi 12 saya ambil. Oke, berarti area ini akan terbagi menjadi 4, ini 4, ini 4. Ya, sehingga kemungkinan adik-adik hanya akan mendapatkan apa? Yang ini saja, Pak, yang apel, yang ini bukan apel, yang ini bukan apel, yang ini apel, yang ini bukan apel. Nah, sehingga menjadi seperti apa gambarnya? Kalau mau digambar permukaan apelnya, akan seperti ini. Begini kecil, 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 kemudian ini agak lurus, kemudian ini mengecil. Nah, lihat, bentukan apel sekarang walaupun masih kotak-kotak karena memang pikselnya digital akan semakin melengkung. Ya. Nah, kalau misalkan adik-adik mau lanjutkan terus pengambilan sampelnya, tentu lama-lama seolah-olah apa yang adik-adik lihat
pada tampilan citra digital juga akan mendekati lengkungan asli dari citra natural. Nah, sampai kapan kita bisa menaikkan sampel? Sampai kapan kita bisa membuat kualitas citra kita naik terus sehingga menyerupai citra natural? Sampai batas ruang penyimpanan data digital Anda masih cukup. Ya, yang membatasi kita adalah berapa kita mampu menyimpan titik piksel pada data digital kita. Itulah yang disebut dengan resolusi spasial. Ya, resolusi spasial, semakin tinggi resolusi spasial, maka semakin bagus kualitas citra kita. Kenapa? Karena citra digital kita makin seolah-olah menyerupai citra naturalnya. Akan tetapi, pernahkah citra digital kita benar-benar mirip, benar-benar kembali seperti citra natural? Tidak pernah. Citra natural sekali diubah menjadi citra digital, maka Anda sudah kehilangan aspek paling natural dari citra tersebut. Yang Anda pegang hanyalah sampling spasial pada citra natural, tetapi kalau jumlah sampelnya cukup atau resolusi spasialnya tinggi, maka kualitas citra digital yang Anda perhatikan masih menyerupai citra natural. Ya, tetapi kalau dicek baik-baik, semuanya hanya semu, yaitu berupa kotak-kotak piksel. Tidak lagi benar-benar melengkung secara spasial, secara natural. Oke adik-adik, nah itulah yang disebut dengan resolusi spasial. Ya, misalkan ini resolusi spasialnya sekarang 12 piksel kali 12 piksel, atau 12 piksel tetap kali 6 piksel terserah, atau 6 kali 6 piksel. Ya, jumlah piksel semakin banyak, resolusi pengambilan sampel spasial semakin tinggi, maka penampilan citra digital kita akan semakin mirip menuju citra naturalnya yang asli. Nah, itu untuk pengubahan aspek spasial. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mengubah kontinuitas pada intensitas cahaya menjadi digital? Ya, prosesnya disebut dengan color quantization. Nah, kalau tadi istilahnya sampling ya, atau spatial sampling lebih tepatnya, mengubah aspek kontinu pada mengubah kontinuitas aspek spasial pada citra natural menuju aspek digital pada citra digital. Sekarang, kalau mau mengubah kontinuitas intensitas cahaya pada citra natural menuju citra digital, maka disebut dengan istilah color quantization. Apa yang dimaksud dengan color quantization? Artinya, kita harus mendefinisikan jumlah warna yang terbatas yang bisa kita simpan pada citra digital kita. Ya, contoh yang tadi misalkan ya, tadi ada sebuah permukaan apel di satu bagian kotak sampelnya. Ya, di sini. Saya bilang di sini ada sebagian apel, sebagian background. Ya, secara spasial, kita sudah memilih area ini untuk menjadi satu data saja. Satu data spasial mewakili area kecil ini. Nah, secara intensitas cahaya juga harus dilakukan hal yang sama atau istilahnya color quantization. Walaupun di sini bagian apelnya pun tidak bisa kita ketahui jumlah jenis warnanya, ya. Kenapa? Karena di sini kan apelnya nggak hanya merah, satu jenis merah ya. Merah tergradasi orange menuju kuning misalkan. Nah, sekarang kita harus membuat satu area pada posisi sampel ini satu jenis warna saja. Menjadi merah misalkan. Merahnya pun harus jelas merah apa. Nah, sehingga kalau misalkan Anda punya gradasi warna contoh dari merah pekat banget menuju ke putih misalkan, atau gradasi warna yang lain, maka kita harus membagi warna tersebut menjadi jumlahnya terbatas. Ya, kalau ini adalah gradasi warna, misalkan ya, dari ini kemudian menjadi makin pekat di sini. Nah, awalnya dari titik A sampai B, kalau ditanya ada berapa jenis warna, kita tidak bisa bilang. Karena kontinuitas intensitas cahaya. Sekarang adik-adik harus bisa membagi-baginya menjadi hanya sekian jenis warna. Misalkan, Pak, ini hanya
satu warna, satu warna, satu warna, satu warna, satu warna, satu warna. Jadi ada warna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang awalnya tidak terdefinisi atau tidak bisa dihitung. Ada berapa jenis warna dari gradasi dari A ke B ini atau dari B ke A. Sekarang data digital, Anda harus memutuskan bahwa satu lingkup ini akan menjadi satu jenis warna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah mengkuantisasi warna. Maksudnya begini, kalau awalnya Anda punya gradasi warna yang natural, ya, warna pelangi misalkan, tidak bisa kita tahu berapa sebenarnya ada jenis warna pada pelangi tersebut. Sekarang ketika Anda menyebut hanya Mejiku Hibiniu, Anda sudah melakukan kuantisasi warna. Bahwa di situ hanya ada merah, jingga. Yang mana merah, yang mana jingga, harus Anda tentukan areanya. Bahwa yang sebagian itu semuanya tergolong merah, satu merah. Yang ini jingga, yang ini kuning, hijau, biru, nila, ungu, dan sebagainya. Anda harus membuat, istilah saya adalah membuat kue lapis. Tahu kan kue lapis? Yang kalau dipilah satu-satu ada warnanya masing-masing. Nah, semuanya harus bisa dipilah. Sehingga jumlah warna pada kue lapis itu bisa kita sebutkan. Misalkan ada 6 lapisan warna di situ. Tidak lagi kontinu. Ya. Nah, pengaruhnya ada di mana? Ya tentu pengaruhnya pada aspek naturalisme dari citra tersebut. Sehingga apa yang Anda perhatikan secara natural dengan mata Anda itu sangat sempurna dibandingkan dengan warna yang bisa Anda simpankan pada citra digital. Ya. Color quantization ini menghasilkan satuan yang disebut dengan kedalaman warna. Ya. Color depth. Oke. Apa yang dimaksud dengan kedalaman warna pada citra digital? Ya. Secara prinsip, color depth itulah yang mendefinisikan ada berapa banyak warna yang bisa disimpan oleh citra digital kita dari keseluruhan warna yang bisa disimpan oleh citra natural. Ya. Nah, dari color depth ini ada beberapa jenis citra digital secara umum. Oke. Yang pertama adalah citra biner atau binary image. Yang kedua adalah citra skala abu-abu atau gray scale image. Citra skala abu. Yang ketiga adalah citra true colors atau citra berwarna. Ya, perbedaannya ada di mana? Binary image adalah citra digital yang dikuantisasi hanya dengan dua jenis warna, yaitu hitam dan putih. Citra biner, benar-benar hitam dan benar-benar putih. Ya, jadi di dalam satu pixel data samplingnya hanya mungkin terdapat warna hitam atau putih. Sehingga hanya ada dua kemungkinan warna, dua kemungkinan nilai warna pada setiap data pixel yang tadi kita sampling secara spasial. Nah, karena hanya membutuhkan dua jenis warna di setiap satu datanya, maka binary image hanya membutuhkan ukuran 1 bit data per pixelnya. Kenapa? Karena hanya dengan 1 bit, kita sudah bisa menyimpan kondisi 0 atau 1. Ya atau tidak. Yes or no. Sama juga dengan kita ingin menyimpan hanya dua warna, yaitu hitam dan putih. Itulah citra biner atau binary image pada citra digital. Color depth-nya berukuran 1 bit. Artinya, 1 pixel hanya butuh menyimpan data seukuran 1 bit. Nah, sekarang bayangkan, kalau seluruh citra digital kita itu citra biner, apa yang Anda lihat? Ya, Anda lihat papan catur di mana-mana. Papan catur yang benar-benar pure hitam dan putih, misalkan permukaannya, ya Anda lihat seperti itu. Anda tinggal pilih, apakah ini hitam putih, pixel ini hitam putih, pixel ini hitam putih, benar-benar citra biner. Nah, sekarang, tentu kita nggak cukup ya, kalau hanya citra biner di dunia digital kita. Maka kita punya kepilihan membuat citra skala abu. Citra skala abu ini
Artinya terdapat gradasi warna dari hitam menuju putih atau putih menuju hitam. Tidak semerta-merta hanya hitam dan putih. Ya. Nah, sekarang berapa kedalaman warna? Color depth dari citra grayscale. Ada banyak pilihan, tergantung dari berapa Anda mengkuantisasi gradasi hitam ke putih. Menjadi berapa kelompok gradasi warna hitam ke putih. Misalkan, hitam, abu-abu, putih. Itu juga adalah grayscale karena sudah ada abu-abu. Atau hitam agak muda. Nah, lihat saya udah mulai terbatas menyebut nama warna karena itu keterbatasan kita. Kemudian abu-abu muda, putih. Berarti Anda membaginya kelompoknya menjadi 5 warna. Nah, sekarang berapa standar dari color depth untuk citra grayscale? Ya, secara umum, pada umumnya citra grayscale memiliki color depth berukuran 8 bit. Atau kalau 8 bit berapa? 1 byte per pixelnya. Nah, dengan 8 bit atau 1 byte per pixel, maka kita memiliki peluang untuk menyimpan jumlah warna gradasi abu sebanyak 256 jenis warna. Kenapa? Karena dengan 2 pangkat 8 bit, kita punya peluang 256 jenis nilai. 256 jenis nilai inilah yang bisa kita manfaatkan sebagai kode warna dari 0 sampai 255. Dari 00000 sebanyak 8 bit sampai 1111 sebanyak 8 bit. Ya, pada umumnya yang nilai 0 yaitu 0000 sebanyak 8 bit itu adalah warna hitam murni. Sementara warna putih murni adalah 1111 atau 255 8 bit. Satunya sebanyak 8 bit. Nah, di tengah-tengahnya terdapat gradasi abu-abu dari hitam ke putih, dari putih ke hitam yang bisa kita manfaatkan untuk memberi warna pada citra digital kita. Sehingga citra digital kita akan tampak lebih natural dibandingkan hanya dengan citra biner hitam murni dan putih murni. Ya, sehingga secara standar, ingatlah secara standar artinya kita bisa mengubahnya. Kuantisasi warna itu bisa diubah. Color quantization itu bisa diubah. Diturunkan atau ditingkatkan tergantung, kalau ditingkatkan terutama adalah tergantung bagaimana kemampuan hardware Anda, kapasitas penyimpan data digital Anda. Nah, color depth untuk citra grayscale secara standar itu adalah citra 8 bit atau citra 1 byte. Ya, sehingga di beberapa perangkat lunak pengolah citra Anda bisa menemukan citra 256 atau citra 8 bit istilahnya, atau citra 1 byte. Itu adalah citra grayscale standar. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke citra true colors. Citra true colors adalah citra yang istilahnya bagi kita benar-benar berwarna. Ya, warna seperti apa yang Anda lihat pada citra natural. Nah, citra true colors ini mengandung konsep menggunakan 3 channel, yaitu yang paling standar R, G, dan B. Nah, berapa color depth-nya? Untuk R1 saja, jadi gradasi merah itu sendiri digunakan citra 8 bit. Demikian juga untuk citra grey adalah satu gradasi kuantisasi dengan ukuran 8 bit. Dan juga untuk blue sama juga menggunakan 8 bit. Sehingga total keseluruhan citra true colors untuk satu pixelnya membutuhkan 24 bit atau 3 byte, ya. Sehingga color depth untuk true colors itu yang standar adalah citra 24 bit atau citra 3 byte, ya. Masing-masing terdiri dari 8 bit di channel gradasi red, kemudian 8 bit di channel gradasi green, dan 8 bit di channel gradasi blue. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa harus red, green, dan blue? Kenapa channel itu dipilih? Nah, kalau beberapa sumber menyatakan bahwa istilahnya itu adalah primary colors atau colors primer, warna-warna utama. Nah, saya akan tekankan di sini bahwa R, G, dan B itu memang primer, tetapi bukan berarti warna di dunia ini dibentuk oleh R, G, dan B. Masing-masing intensitas cahaya yang datang dari gelombang elektromagnetik memang adalah sebuah warna yang berdiri sendiri.
Kecuali kalau mereka bergabung semua, terpantul secara lengkap, maka kita akan mencitra warna yang kita sebut putih, seperti yang kita jelaskan pada video sebelumnya. Nah, kenapa dunia digital mengadopsi channel red, green, dan blue untuk membentuk true colors berukuran 24 bit? Kenapa? Karena dari hasil penelitian secara biologi dan fisika pada mata dan citra natural, ditemukan bahwa sel-sel kerucut kita yang mencerna warna itu paling reaktif saat ada pada gelombang elektromagnetik yang mencerna atau menghasilkan warna red pure, green pure, dan blue pure. Jadi itu memang hasil penelitian secara biologi fisika yang menemukan bahwa mata kita paling reaktif, sel kerucut pada retina kita paling reaktif pada gelombang elektromagnetik di kisaran red pure, green pure, blue pure. Sehingga untuk bisa mengadopsi reaktivitas dari retina kita pada 3 gelombang warna red, green, dan blue itu, dibuatlah citra digital dengan konsep primary colorsnya juga red, green, dan blue. Nah, nanti warna-warna digital selanjutnya dikombinasikan dari berapa nilai channel red, green, dan blue sesuai dengan gradasi pada kuantisasi warna yang kita berikan per channelnya sebanyak 8 bit, 8 bit, 8 bit. Jadi secara digital memang seolah-olah red, green, dan blue itu adalah primary colors di dunia digital. Tetapi di citra natural sebenarnya itu hanya karena reaktivitas mata kita paling peka pada red, green, dan blue. Sehingga banyak istilah yang mengatakan bahwa mata kita itu, otak kita paling bahagia ketika melihat apa? Hijau yang sangat murni, biru yang sangat murni seperti laut, langit, sawah. Kemudian merah, banyak mata kita yang sangat tereksitasi ketika melihat warna merah. Banyak favorit warna dari manusia itu adalah biru. Atau kita banyak terpengaruh oleh warna merah yang menyala. Nah, itu karena secara fisika biologi ditemukan bahwa kita reaktif sekali dengan 3 warna murni tersebut yang menyebabkan otak kita juga terpengaruh reaksinya. Ya. Nah, itu adalah proses color quantization, mengubah aspek kontinuitas dari intensitas cahaya pada citra natural menuju citra digital. Nah, sekarang satu lagi adalah aspek kontinuitas secara temporal. Ya. Bagaimana kita mengubah kontinuitas secara temporal pada citra natural menuju citra digital? Artinya apa? Karena kita akan menggunakan perangkat keras, maka perangkat kerasnya yang harus memberikan pengaturan bagaimana sumber cahaya yang akan dipendarkan pada layar digital kita terlihat kontinu. Karena aspek kontinu secara temporal menyatakan bahwa gelombang cahaya matahari atau sumber cahaya natural itu datang secara kontinu, terus-menerus memapar permukaan objek yang kita sedang lihat, kemudian objek tersebut memantulkan secara terus-menerus ke mata kita, sehingga seolah objek itu tetap seperti terlihat terus-menerus di depan mata kita. Nah, aspek digital harus meniru itu, dan ini ada pada kemampuan hardware atau perangkat keras. Misalkan pada layar LCD kita, seberapa cepat elektron-elektron itu dipendarkan untuk bisa menghasilkan nuansa warna pada layar yang sedang kita tatap atau sedang kita lihat. Ya. Nah, tentu ini ukurannya adalah aspek fisika, yaitu hertz. Ya, frekuensi pemantulannya, frekuensi gelombang kita per secondnya berapa kali dipendarkan pada layar digital yang sedang kita tatap. Nah, sekarang Anda tahu ini nanti dipelajari ya, spesifikasinya tergantung dari hardware yang kita punya. Akan tetapi secara umum, kenapa layar kita masih tampak cukup natural dari segi temporal? Karena memang kecepatan atau frekuensi pemancaran elektron untuk bisa menjadikan layar kita sebagai layar digital yang berwarna itu masih cukup baik. Nah, tetapi apakah layar digital kita natural? Tetap tidak. Kita tidak akan bisa meniru kontinuitas dari aspek natural pada citra natural. Buktinya apa? Bahwa layar monitor kita tetap berkedip
Apapun itu, layar kita tetap berkedip pada satuan waktu yang sudah cukup baik atau cukup cepat. Sehingga kedipan layar itu tidak terlihat atau teridentifikasi oleh kita. Karena frekuensinya sudah semakin dinaikkan. Ya, apa yang terjadi kalau misalkan frekuensi atau pendaran cahayanya tidak cukup tinggi? Maka kita akan benar-benar melihat citra digital kita itu berkedip, datang, hilang, datang, hilang, terlihat, tidak terlihat, terlihat, tidak terlihat. Kenapa? Karena aspek pencahayaannya tidak kontinu. Pantulan cahaya masuk ke mata kita tidak terus-menerus, putus-putus. Nah, itu artinya secara temporal kita bekerja pada dunia digital yang kualitasnya buruk. Oke, jadi khusus untuk pengubahan kontinuitas secara temporal menuju aspek digital pada citra digital itu dilakukan pada bagian hardware. Jadi disetting dari awal, ya, hardware itu diciptakan untuk bisa mencitra, mempendarkan elektron untuk memberikan pencitraan pada layar digital apapun itu bentuknya seberapa baik, seberapa cepat pemantulan, pemendaran elektron pada layar digital kita dilakukan sehingga mata kita seolah-olah tetap menatap objek digital itu secara kontinu, secara natural. Padahal tidak. Tetap pada satuan waktu yang kita bisa ketahui berapa ukurannya tergantung dari berapa hardware layar digital itu diproduksi atau diciptakan. Nah, itulah aspek temporal pada citra digital. Oke adik-adik, jadi itu penjelasan saya untuk 3 hal yang paling penting, yaitu sampling, quantization, dan frekuensi pada pengubahan citra natural menuju citra digital. Oke.